Kepolisian daerah Jawa Barat melarang masyarakat menyalakan petasan dan kembang api saat pergantian tahun. Panorama Desa Wisata Situ Kamojing di Cikampek, Karawang menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Kampung Melon di Sukabumi suguhkan agrowisata petik melon. Selain informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi mengakibatkan sejumlah jembatan di Desa Bojongsari Nyalindung putus terbawa banjir bandang. Luapan dua aliran sungai ini membuat puluhan hektar sawah gagal panen dan akses jalan desa tertimbun longsor. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi mengakibatkan dua aliran sungai Ciangsana dan Citalahap di Desa Bojongsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi meluap hingga menghancurkan 3 jembatan penghubung antar dusun. Salah satunya jembatan Cimerak di Kampung Lebak Muncang yang menghubungkan ke Kampung Karikil dan Cigadog serta jembatan gantung di Kampung Nangerang. Selain jembatan penghubung, luapan sungai juga membuat puluhan hektar sawah dipastikan gagal panen karena terseret banjir bandang. Hujan deras ini juga membuat akses jalan desa tertimbun longsor. Saat ini, warga bersama aparat TNI Polri dan pemerintah desa sedang mengevakuasi material longsor yang menutup jalan di kedua arah. Kira-kira kemarin pukul 14 lah, terjadi hujan yang sangat deras sekali, mengakibatkan luapan sungai yang begitu besar dan mengakibatkan beberapa jembatan di wilayah Desa Bojongsari tersapu oleh banjir itu. Di antaranya di sini jembatan penghubung Kampung Lebak Muncang dan Kampung Karikil. Terus ada juga yang di Kampung Cigadog, Kampung Cipiit. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat ada 2 kecamatan yang dilanda bencana banjir dan tanah longsor, yakni di Kecamatan Nyalindung dan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kepolisian daerah Jawa Barat melarang masyarakat menyalakan petasan dan kembang api secara berlebihan saat perayaan pergantian tahun. Larangan ini disampaikan Kapolda Jawa Barat sebagai bentuk empati atas musibah bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengimbau masyarakat Jawa Barat untuk tidak merayakan pergantian tahun dengan kemeriahan berlebihan. Salah satunya dengan melarang penggunaan petasan kembang api dan sejenisnya. Imbauan ini disampaikan menyusul kondisi Indonesia yang saat ini tengah berduka akibat bencana alam di sejumlah daerah, khususnya di wilayah Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Kapolda, saat ini berbagai upaya pemulihan dan perbaikan infrastruktur masih terus dilakukan. Kondisi tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh anak bangsa untuk saling menunjukkan empati dan kepedulian. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan mengisi pergantian tahun dengan doa bersama. Dalam pergantian tahun ini, kita dianjurkan untuk mengadakan doa bersama. Ya, kita mohon kepada Ilahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bencana ini tidak melanda kita kembali,
dan saudara-saudara kita diberikan kemudahan, kekuatan untuk kembali hidup normal. Nah, makanya perayaan pergantian tahun tadi itu tidak diwarnai dengan kemeriahan-kemeriahan. Kapolda Jawa Barat juga berharap masyarakat dapat mematuhi imbauan tersebut dan bersama-sama menjaga ketertiban serta keamanan di malam pergantian tahun. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Nada serupa disampaikan Wali Kota Bandung, melarang penyalaan petasan dan kembang api pada malam pergantian tahun. Disampaikan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bahwa pada malam pergantian tahun, petasan dan kembang api dilarang untuk dinyalakan. Farhan juga akan memantau sejumlah titik keramaian di Kota Bandung pada malam pergantian tahun, seperti di Jembatan Layang Pasupati. Sementara itu, Teras Cihamplas juga akan ditutup total pada malam tahun baru guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dikhawatirkan, struktur bangunannya tidak kuat menahan beban terlalu berat jika dipenuhi oleh warga yang merayakan malam tahun baru. Kalau itu sudah clear dari dulu, peraturannya sudah ada, yang namanya petasan dan kembang api tidak boleh dinyalakan. Maka itu sebabnya nanti pada saat malam tahun baru saya akan memastikan di beberapa tempat, terutama di tempat yang paling ramai, kayaknya di Sumarekon Mall Bandung ya. Nah, saya akan pastikan di sana tidak ada kembang api maupun petasan. Termasuk di titik-titik keramaian? Nah, titik-titik keramaian pada intinya gini, yang paling sangat rawan kita perhatikan dan kita himbau semuanya, terutama di Pasupati. Itu yang paling ramai ya. Itu pasti banyak sekali. Itu sebabnya antisipasinya juga Teras Cihamplas kita tutup total, nggak boleh ada yang masuk. 300.000 lebih tiket kereta api terjual di wilayah Daop 2 Bandung. Jumlah tersebut setara dengan okupansi mencapai 104,7% dari total 280.000 tiket yang disediakan. PT KAI Daop 2 Bandung mencatat sebanyak 48.484 pelanggan kereta api jarak jauh pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2025 kemarin. Jumlah tersebut merupakan angka sementara tertinggi selama 12 hari pelaksanaan angkutan Nataru 2025. Sementara itu, total penumpang kereta jarak jauh yang berangkat selama 11 hari pelaksanaan angkutan Nataru terhitung sejak tanggal 18 hingga 28 Desember 2025 di seluruh stasiun di wilayah Daop 2 Bandung mencapai 221.091 penumpang. Berdasarkan data penjualan tiket, hingga saat ini tercatat sebanyak 300.813 tiket telah terjual. Jumlah tersebut setara dengan okupansi mencapai 104,7% dari total 287.316 tempat duduk yang disediakan. Hingga hari ini tercatat 300.813 pengguna jasa kereta api yang telah memiliki tiket untuk perjalanan dari wilayah Daop 2 Bandung. Tercatat 29 perjalanan kereta api kami siapkan pada masa Natal dan Tahun Baru. Hari kemarin pada tanggal 28 Desember merupakan puncak keberangkatan dan kedatangan sementara bagi pengguna kereta api dari wilayah Daop 2 Bandung. Tercatat lebih dari 48.000 pengguna jasa yang berangkat maupun datang ke wilayah Daop 2 Bandung. PT KAI mengimbau kepada para pelanggan untuk datang lebih awal ke stasiun, serta menjaga barang bawaan masing-masing guna mendukung kelancaran pelayanan selama masa angkutan Nataru. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Seorang warga di Karawang keliling Pulau Jawa hanya untuk menanam pohon. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi. Seorang siswi Madrasah Sanawiyah di Garut berjualan sambil membawa adiknya yang mengalami Down Syndrome ke sekolah. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban kedua orang tuanya.
Video viral berdurasi 59 detik yang diunggah akun TikTok @banghelmibahe memperlihatkan salah seorang siswi bernama Zulfa yang masih duduk di bangku kelas 7 Sanawiyah ini sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar sambil mengasuh sang adik. Selain mengasuh, Zulfa pun berjualan makanan ringan di sekolahnya. Di tengah ujian hidup dan tantangan ekonomi, Zulfa, siswi Sanawiyah Al-Irsyad di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, anak dari pasangan Ade Ma'ruf dan Aliyah ini, menunjukkan kegigihannya dengan berjualan sambil membawa sang adik ke sekolah sambil menuntut ilmu. Kondisi ini dilakukan untuk membantu orang tuanya yang hanya sebagai pekerja harian lepas. Ditambah kondisi sang adik yang baru berusia 18 bulan ini memiliki riwayat penyakit Down syndrome serta penyusutan otak akibat kista di kepala. Tidak ada rasa malu sedikit pun, Zulfa, siswi MTS Sanawiyah ini ikhlas karena semata-mata untuk membantu kedua orang tua. Sekolah jualan buat membantu adik saya aja buat berobat. Kondisi adiknya kenapa sih, Dek? Sakit itu Down syndrome karena orang tuanya lagi ke sawah. Kalau pas ke sawah aja? Iya. Kalau misalkan nggak ke sawah nggak? Enggak. Malu nggak? Enggak. Nggak. Kenapa sih? Karena membantu orang tua. Sementara itu, Kepala Sekolah Sanawiyah Al-Irsyad mengatakan bahwa sebelumnya orang tua Zulfa sempat datang dan meminta izin agar Zulfa diizinkan untuk mengasuh dan berjualan di jam ekstrakurikuler. Di mata pihak sekolah pun, Zulfa merupakan sosok siswi yang rajin, baik, dan berprestasi. Zulfa itu kan awalnya berasal dari MI ya. Nah, lalu masuk sekolah sini. Nah, pada waktu itu tuh ada ibunya datang ke sini bahwa, Bu, saya mau nitip anak saya ke Zulfa supaya karena saya ada keperluan ada kerja ke sawah kayak gitu. Karena kan anaknya berkebutuhan khusus tidak boleh oleh siapapun. Nah, jadi hanya adik. Tapi dari pihak sekolah, oh ya silahkan. Nah, itu tapi pada saat jam eskul. Kisah Zulfa menjadi cermin tentang tangguhnya seorang anak di tengah keterbatasan. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Di tengah keterbatasan ekonomi, seorang anak buruh batik di Cirebon membuktikan bahwa mimpi besar bisa diraih dari rumah sederhana. Egina Sumiarti lulus kuliah dengan predikat cum laude, mendapat beasiswa penuh, dan mengajarkan inovasi hemat energi yang mengubah hidup keluarganya. Udah penuh belum? Udah penuh ya? Di Desa Trusmi Kulon, inilah Egina Rumiarti. Setiap pagi, ia selalu memeriksa daya sepeda listriknya. Kendaraan yang menemani perjalanannya menempuh 8 km menuju kampus UIN Siber Syekh Nurjati. 2 tahun terakhir, sepeda listrik menjadi pilihan hidup hemat baginya. Tanpa bahan bakar, tanpa polusi, dan hanya membutuhkan pengisian listrik harian. Beginilah perjalanan Egina, anak buruh batik yang lulus cum laude pada Agustus 2025. Prestasinya membawa dia mendapatkan beasiswa penuh Cahaya Pintar dan kesempatan belajar ke luar negeri. Dan ada kelas dari Egina Darmata ada berapa? 5. Yang pertama? Meski berprestasi, Egina tetap rendah hati. Ia menjualkan batik karya ibunya ke dosen dan mahasiswa untuk membantu membeli token listrik dan kebutuhan sehari-hari. Saya juga mendapatkan penghargaan untuk belajar ke luar negeri di Malaysia. Dan sisa hasil uang dari belajar ke Malaysia, saya belikan sepeda listrik. Kenapa? Ya, karena sebagai lulusan biologi, saya berkomitmen untuk selalu menjaga bumi agar tetap lestari dan tetap sehat. Salah satunya yaitu dengan menggunakan sepeda listrik.
Bentuk pengabdian Egina untuk keluarga tak berhenti di situ. Ia mengajarkan ibunya Saena memakai canting listrik bantuan PLN menggantikan kompor gas yang selama ini dipakai untuk memanaskan malam. Hemat, aman, dan praktis. Selama menggunakan canting listrik, pengeluaran listrik keluarga hanya naik sekitar Rp10.000. Gimana ya, praktis, bersih, terus enggak kotor ya. Jadi higienis gitulah kalau pakai canting listrik tuh. Hemat nggak sih, Bu? Hemat, jadi nggak beli gas, nggak pakai kompor, nggak ribet. Jadi langsung colokinnya listriknya terus langsung dipanasin. Nggak tahu anak saya bisa sampai jadi sarjana semua tuh. Dengan lebih dari 520 pembatik di kawasan Trusmi dan Ciwaringin, inovasi canting listrik dinilai mampu memperkuat industri kerajinan batik Cirebon yang terkenal secara nasional. Inovasi itu sangat dimungkinkan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas. Yang tadi disampaikan canting listrik yaitu inovasi yang sangat-sangat baik, tinggal bagaimana penerapannya. Bagaimana masyarakat bisa menerima dengan senang hati gitu. Egina menjadi salah satu penerima manfaat bersama ratusan mahasiswa lain yang dibantu melalui YBM PLN. PLN mendorong listrik bukan hanya sebagai kebutuhan dasar, tetapi sebagai gaya hidup modern yang lebih praktis, hemat, aman, dan ramah lingkungan. Kami juga aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat dari electrifying lifestyle. Salah satunya kami juga menggandeng mahasiswa penerima manfaat beasiswa PLN. Egina, salah satu contoh penerima manfaat beasiswa dari PLN, telah merasakan sendiri manfaat dari electrifying lifestyle tersebut. Perubahan kecil yang dilakukan Egina dan keluarganya, dari sepeda listrik hingga canting listrik, ikut mendorong transisi energi bersih dan menunjang target Net Zero Emission 2060. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Seorang warga di Karawang, keliling Pulau Jawa hanya untuk menanam pohon. Petualangannya dilakukan sejak tahun 2013 dan hingga kini warga tersebut telah menanam 1,5 juta pohon yang tersebar mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Kawasan hutan mangrove di pantai utara Karawang, Jawa Barat ini adalah salah satu hutan mangrove yang dibangun Ahmad Patoni bersama komunitas pecinta lingkungan di Kecamatan Cilamaya, Karawang. Untuk menjaga ketersediaan bibit, Ahmad Patoni, warga asal Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang, Jawa Barat, mengawali aktivitas paginya dengan melakukan perawatan bibit tanaman mangrove yang ia semai di halaman rumahnya. Kegiatan sederhana ini merupakan langkah awal kecintaannya terhadap lingkungan dan memiliki dampak besar bagi kelestarian alam. Terbukti dengan petualangan dan kecintaan Ahmad Patoni terhadap alam bersama komunitas yang ia bangun dengan menanam pohon jenis mangrove di pantai-pantai wilayah Pulau Jawa, mulai dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2025, Patoni bersama komunitas telah menanam pohon mangrove sebanyak 1,5 juta pohon. Dan saat ini, pohon yang ditanam telah menjadi hutan-hutan mangrove di pesisir pantai yang mampu mencegah terjadinya abrasi dan banjirop. Karena dengan adanya tanaman mangrove bisa menjadi sabuk alami pantai dan penahan alami dari bencana. Di Jawa Barat kita ada di Indramayu, Kabupaten Indramayu, kemudian Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawangnya ada 3 titik juga. Di Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, dan juga Kecamatan Cilebar.
Dari sepanjang tahun itu ya alhamdulillah sampai hari ini di 1,5 juta itu sudah kami himpun ya, sampai dapatlah di angka 1,5 ini. Dan dari 1,5 ini juga ya alhamdulillah dari setiap pohon yang kita tanam itu sudah menjadi hutan. Pak Tony juga terus mensosialisasikan ajakan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian alam dengan menanam pohon dan tidak merusak alam dengan penebangan pohon secara liar. Langkah kecil ini diharapkan bisa menjaga kelestarian alam dan bisa mencegah bencana alam. Khususnya di Kabupaten Karawang, dengan total banyak itu kami ingin mendorong agar saudara kami Ahmad Patoni untuk mendapatkan Kalpataru, dan kami mohon doanya baik dari pemerintah, baik dari masyarakat agar ini berhasil karena ini adalah bagian daripada apresiasi untuk menjaga lingkungan. Dari banyaknya jumlah pohon yang berhasil ditanam, Pak Tony mendapat apresiasi dari sejumlah rekan sesama pecinta lingkungan. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Bisnis di bidang perikanan merupakan salah satu aktivitas yang cukup menjanjikan serta dapat membantu meningkatkan ekonomi warga di sekitar usaha. Seperti yang dilakukan kelompok budidaya ikan lele Lumbung Berkah di Desa Sukamaju, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Berikut ini. Kelompok yang berdiri sejak 2020 lalu, berawal dari potensi lingkungan banyak air mengalir, sehingga membuat kolam budidaya ikan di Desa Sukamaju, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Kelompok Lumbung Berkah memulai dari pembibitan ikan lele hingga pembesaran dan pemasaran. Dengan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, kelompok Lumbung Berkah juga mendapatkan modal dari perusahaan SCG melalui program Gesari, Gerakan Desa Berdikari untuk berkolaborasi mengembangkan budidaya ikan lele. Dari hanya 4 kolam, kini Pokdakan Lumbung Berkah berhasil membangun lebih dari 40 kolam ikan dan mengembangkan usaha ke berbagai wilayah. Bahkan jika ditotalkan, kolam pembudidaya ikan lele ini ada sekitar 150 kolam yang tersebar hingga ke desa tetangga di bawah kelompok Lumbung Berkah. Selain itu juga, mereka tak pernah kesulitan menjual hasil panen, karena banyak pembeli yang datang langsung ke kolam, seperti pembeli dari wilayah Bogor maupun daerah lainnya. Tak hanya itu, Lumbung Berkah juga membuka kesempatan belajar bagi generasi muda. Anak-anak sekolah di sekitar Desa Sukamaju kini bisa belajar langsung cara membudidaya ikan lele. Mulai dari pemberian materi, hingga diberikan benih ikan lele untuk dikembangkan di rumah masing-masing. Awal mula dari modal sendiri yang hanya modal 3,5 juta kalau nggak salah waktu itu, dan di tahun pertama kita disupport anggaran juga dari SCG kalau nggak salah itu 45 juta. Kita bisa memperluas 1 tahun itu dikasih anggaran 40 juta itu kita bisa ngebangun kalau nggak salah 40 kolam dan bisa mengajak juga ke wilayah, ke para petani yang ada di sini untuk bergabung dengan kita. Sementara salah satu siswa Azra Mutiara Aulia mengatakan, kini dirinya lebih mengetahui cara budidaya ikan lele, bahkan hingga mengembangkan pembudidayaan ikan lele ke depannya. Dengan mengikuti pelatihan ini, ke depannya bisa mengembangkan sebelum mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah nanti. Yang kita dapat atau pembelajaran yang dikasih dari sekolah lele dari SCG ini, kita ini mulai dari hari pertama sampai hari ini kita dapat materi yang udah disampaikan dari Dinas Perikanan, mulai dari apa itu ikan lele, terus organ-organ yang ada di dalam ikan lele, terus cara kita pembesaran ikan lele. Nah, untuk hari ini kita melakukan pembesarannya yaitu di hari terakhir. Kelompok Lumbung Berkah juga mengembangkan olahan dari bahan ikan lele yang dikerjakan dari para ibu-ibu kelompok tani. Pemanfaatan daging ikan lele yang besar atau lolos dari sortir menjadi abon lele, lumpia kering abon lele,
bahkan kue khas tanggal abon lele yang menjadi produk unggulan. Olahan ini masih dipasarkan melalui pameran UMKM di Kabupaten Sukabumi dan kini mulai merambah ke pasar online. Dari kolam di sudut desa, kelompok Lumbung Berkah membuktikan bahwa kemajuan bisa lahir dari kerja keras, kolaborasi, dan semangat belajar tanpa henti. Andrius Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Panorama Desa Wisata Situ Kamojing di Cikampek, Karawang menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi. Palang Merah Indonesia Kota Sukabumi memperingati Hari Relawan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para relawan yang selama ini hadir membantu masyarakat dalam berbagai kondisi kemanusiaan. Kegiatan dilaksanakan di Asonta River Camp Salabintana, Sukabumi. Peringatan Hari Relawan digelar oleh Palang Merah Indonesia Kota Sukabumi di alam terbuka Asonta Salabintana, Sukabumi. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengapresiasi para relawan yang selama bertahun-tahun telah berkontribusi dalam aksi-aksi kemanusiaan, baik yang dirasakan langsung oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Selain memberikan apresiasi, PMI juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan dan semangat para relawan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang. Dalam kesempatan ini, PMI juga menyampaikan keterlibatannya dalam penanganan bencana di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Aceh dan Sumatera. Di Kota Sukabumi, kami mengapresiasi kegiatan relawan yang selama beberapa tahun ini yang juga dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat Kota Sukabumi khususnya. Nah, pada kesempatan ini kami di samping mengingatkan bahwa relawan itu juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Kegiatan ini diharapkan PMI menegaskan komitmennya untuk terus hadir bersama masyarakat dalam setiap situasi darurat, dengan dukungan penuh para relawan yang menjadi ujung tombak pelayanan kemanusiaan. Andreas Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Momen libur dimanfaatkan warga dan wisatawan untuk berkunjung ke alun-alun Kota Bandung. Sejak pagi hingga malam hari, kawasan ikonik di jantung kota ini dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Suasana liburan terlihat ramai di alun-alun Kota Bandung. Ribuan pengunjung memadati area taman, Masjid Raya Bandung hingga kawasan pedestrian sekitarnya. Pengunjung datang bersama keluarga dan kerabat untuk sekedar bersantai, bermain di taman, hingga mengabadikan momen libur akhir tahun. Selain warga Kota Bandung, banyak pula wisatawan dari luar daerah yang menjadikan alun-alun sebagai salah satu destinasi wajib saat libur. Rika, pengunjung dari Tasikmalaya, mengatakan dirinya dan keluarga sengaja menyempatkan mampir ke alun-alun jika lagi ke Kota Bandung. Kebetulan lagi pada ke Bandung, Pak. Jadi kumpulnya di sini. Gitu. Liburan sekalian nengok orang tua. Di sini ada apa aja, Bu? Apanya? Udah kemana aja di area sini? Oh, baru nyampe, baru ke sini sih. Belum jalan-jalan. Rencana mau ke mana tuh? Banyak ke Asia Afrika. Mau ke Asia Afrika. Kebetulan deket juga dari rumah ke sini, lumayan gitu. Jadi milih ke sini aja. Udah ke area mana aja teh di sini? Tadi dari rumah pakai kereta, dari kereta turun mungkin langsung ke sini. Langsung ke sini ya? Iya. Ramainya kunjungan saat momen liburan, pemerintah Kota Bandung menghimbau pengunjung agar tetap menjaga ketertiban, kebersihan, serta mengawasi anak-anak saat beraktivitas. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Panorama Desa Wisata Situ Kamojing di Cikampek, Karawang menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Wisata alam dengan pemandangan danau ini menjanjikan sejumlah fasilitas wisata dan kuliner khas dengan harga tiket masuk Rp1.000. Terletak persis di samping gerbang tol Cikampek Utama, Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Karawang. Desa wisata Situ Kamojing menjadi tujuan wisata masyarakat dalam mengisi waktu libur. Pengunjung hanya dikenakan tiket Rp1.000 dan disuguhkan beragam fasilitas seperti wahana wisata getek atau rakit, serta sepeda air. Di sini, para pengunjung juga bisa menikmati suasana alam yang cukup sejuk dan rindangnya pohon di sekitar danau. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati live musik tradisional angklung dan musik dangdut, serta wahana permainan anak-anak. Desa wisata ini juga menghadirkan makanan khas produk UMKM warga Cikampek seperti sate marangi, pepes dengan nasi timbel, serta es kelapa muda yang cukup segar penghilang dahaga dengan harga yang sangat terjangkau. Tempatnya enak ya, di sini sejuk, terutama juga ada tempat karaoke ya, hiburan yang paling pertama itu. Oh, terus itu. Makanannya juga enak. Makanan enak. Dari segi harga gimana? Worth it lah, dari Worth it, harga, ya? rasa, semuanya. Oh, mantap. Oke. Kenapa pilih di sini, Bu? Dalam rangka apa? Ini liburan Pak, liburan Natal, tahun baru kan libur panjang ya. Pengelola Desa Wisata Situ Kamojing ini memanfaatkan media sosial sebagai media promosi. Kebetulan kita mempromosikan dari sosial media. Oh, dari sosial media. Jadi mereka itu taunya itu dari sosial media. Yang kita kembangkan dari sosial media ada beberapa yang kita kembangkan seperti TikTok dan juga FB dan juga IG. Dan yang paling penting yang marak mencuat itu dari TikTok. Dari ramainya pengunjung di Desa Wisata Situ Kamojing ini, ekonomi warga sekitar juga hidup. Pengelola menghimpun UMKM dari warga sekitar untuk bisa ikut menyajikan dagangan di wisata Situ Kamojing. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Libur Natal dan Tahun Baru menjadi momen bagi banyak keluarga untuk mengajak anak berlibur. Nah, di Kota Sukabumi, sebuah wisata memberikan pengalaman berbeda, yaitu memetik melon segar langsung dari pohonnya. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya. Berlokasi di Desa Sukajaya, Kecamatan Sukabumi, Kampung Melon menyuguhkan pengalaman langka bagi pengunjung untuk melihat tanaman melon dari dekat dan memanen buah yang sudah matang secara langsung. Di area perkebunan seluas 6 hektar, tersedia 5 greenhouse berisi melon premium siap petik. Setelah masuk ke greenhouse, pengunjung dapat memilih dan memetik sendiri melon yang diinginkan dengan dampingan petugas. Aktivitas ini membuat anak-anak turut merasakan serunya petik buah secara langsung dari pohon sekaligus belajar sekilas tentang budidaya tanaman. Sebanyak 10 varietas melon dari dalam dan luar negeri dikembangkan di tempat ini, seperti Honey Globe, Manami, Minori, Fujisawa, dan Rangipo. Rasa yang lebih segar dan manis menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Semua jenis melon dapat dibawa pulang dengan harga Rp30.000 per kilogram. Salah satu pengunjung memilih Kampung Melon sebagai tujuan liburan karena dinilai lebih seru dan bermanfaat, terutama untuk anak-anak agar bisa lebih dekat dengan alam dan mengurangi ketergantungan pada gadget. Caranya anak ngisi liburan sekolah terus tapi nggak ke mall, nggak ya pokoknya berbau-bau gadget apa games itu nggak mau. Terus kebetulan videonya dari TikTok tuh muncul, ada kebun dan kebetulan anaknya juga suka explore. Jadi kita kesini menarik, bisa menambah experience anak juga. Selama libur Natal dan Tahun Baru,
kunjungan di Kampung Melon ramai didatangi keluarga. Ratusan pengunjung mengisi liburan dengan kegiatan petik buah, dan melon hasil panen pun bisa mencapai ratusan kilogram per hari. Kalau di sini mencari melon yang berkualitas relatif sulit. Jadi kadang-kadang mereka kenapa ada yang kadang satu musim ini, satu panen ini ada yang pulang 2 kali, ada yang 3 kali gitu ya. Karena mereka mungkin dari kualitas kita kepake lah sama yang datang gitu. Jadi manis, renyah. Adapun jenis melonnya ini kita ngembangin ada 10 sebenarnya ya. Cuma yang panen saat ini itu ada 4 jenis, itu Manami, Minori, Fujisawa, Rangipo. Dengan kegiatan petik buah yang menyenangkan dan terjangkau untuk semua kalangan, Kampung Melon di Sukabumi menjadi pilihan argowisata yang cocok untuk liburan keluarga, serta memberikan pengalaman memetik melon premium langsung dari pohon untuk menciptakan liburan yang berkesan dan tak terlupakan. Anissa Fitriani, Andreas Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Indonesia gagal kawinkan gelar juara di Piala ASEAN Futsal. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Sayang Indonesia gagal kawinkan gelar juara di Piala ASEAN Futsal setelah timnas U19 tumbang dari Thailand di final. Kembali jumpa Thailand di final futsal Piala ASEAN U19. Indonesia kebobolan lebih dulu di menit 17 lewat gol Pumpuchit Huabum. Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Thailand melakukan 6 kali pelanggaran. Setelah gagal di 2 kesempatan eksekusi penalti, Robi Faturrahman menyetarakan skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Di awal babak kedua, Garuda Nusantara kembali tertinggal 1-2 lewat gol Sorawit Sirisawas. Beberapa menit berselang, tembakan keras Seth Hawut Sritong membuat Thailand menang 3-1 sekaligus mengagalkan Indonesia kawinkan gelar juara. Arya Dano Susilo menjadi taekwondo Indonesia yang penuh inspirasi. Mulai dari sempat dipulangkan pelatnas karena cedera, hingga harus berlatih sambil bekerja. Arya menuai hasil dengan merebut medali emas di SEA Games Thailand. Usaha tak akan mengkhianati hasil. Itulah yang dipegang teguh atlet taekwondo Indonesia Arya Dano Susilo. Gagal memperkuat kontingen Indonesia pada SEA Games 2021 dan 2023, pemuda asal Banten tak patah arang. Pada SEA Games 2025, Arya sukses membawa pulang medali emas dari nomor kyorugi 74 kg putra. Perjalanan Arya tak mulus. Berlatih sambil bekerja harus dijalani Arya demi tekadnya untuk merah putih. Bahkan, Arya sempat dipulangkan dari pelatnas karena didiagnosa cedera meniskus di kedua kakinya. Namun, peraih emas PON 2024 tak patah arang. Rasa sakit tak dirasakan, segala cara diupayakan agar bisa tetap mentas di Thailand. Hasilnya, Arya pulang berkalung emas usai taklukan wakil Vietnam yang juga juara bertahan di final. Saya kan udah 2 kali ikut seleksi SEA Games, selalu gagal kan, selalu udah masuk dipulangin. Nah saya itu pengen kasih kesempatan lah buat saya yang ketiga. Bahwa saya tuh mau buktiin kalau saya tuh bisa juara 1. Alhamdulillah juara 1. Masih nggak nyangka bisa dapat medali emas kan, apalagi lawannya Vietnam yang di Kamboja kemarin juara 1-nya dia di kelas 74. Usai meraih emas SEA Games, Arya rencananya akan menjalani tindakan operasi. Harapannya, proses pemulihan berjalan lancar dan Arya bisa tampil membela Panji Merah Putih pada Asian Games 2026.
Angga Nurizki, Kompas TV, Tangerang, Banten. Dari turnamen Pro Liga Tenis Indonesia Masters 2025, Arina Faraksina juarai sektor tunggal putri. Sementara gelar juara ganda putra diraih pasangan Gunawan Tris Muwantara Albert C. Di final tunggal putri turnamen Pro Liga Tenis Indonesia Masters 2025, Arina Faraksina menantang unggulan teratas Medina Laviola. Tanpa kesulitan berarti, petenis Rusia yang 12 tahun tinggal di Indonesia ini menang straight set 6-0 dan 6-0 untuk menyegel gelar juara. Saya suka banget main di sini. Courtnya cepat, aku suka court cepat. Dan ya aku get a lot enjoy emotions. I enjoy everything here. So yeah, I'm super happy to win. Ya, hari ini skornya gampang, tapi ya itu ada kita nervous dua-duanya, jadi susah mentally. Yeah. Sementara di sektor ganda putra, petenis Gaek Albert C yang berpasangan dengan Gunawan Tris Muwantara menantang duet Lucky Chandra Tegar Abdi. Albert Gunawan merebut kemenangan dalam pertarungan 3 set, 6-0, 5-7, dan 10-4. Angga Nurizki, Kompas TV, Jakarta. Roster lengkap, tim basket Dewa United Banten fokus bangun chemistry dan perkuat pertahanan jelang laga pembuka IBL. Sang juara bertahan, anak Dewa optimistis mampu pertahankan gelar. Roster tim basket Dewa United Banten kini telah lengkap. 2 pemain timnas di SEA Games Thailand, Rio Disi dan Patrick Nicholas telah kembali berlatih. Sementara legion asing Joshua Ibarra juga sudah tiba di markas Dewa. Skuad lengkap, anak Dewa fokus memantapkan chemistry dan strategi jelang laga pembuka IBL pada 10 Januari. Berkaca dari sejumlah hasil scrimmage game, point guard Dewa, Radityo Wibowo cukup yakin dengan kualitas tim. Apik dalam menyerang, Radit menilai sistem pertahanan masih harus disempurnakan. Sementara sang asisten pelatih Yuri Van Hosen menyebut seluruh kontestan IBL mempersiapkan tim dengan baik. Karenanya Dewa harus berupaya lebih keras untuk pertahankan gelar. Yang pasti chemistry kan, karena kita dari awal nggak lengkap kan, kita selalu kehilangan pemain. Kemarin Rio sama Patrick, sekarang Josh baru datang, jadi ya paling chemistry, defense itu aja sih. Kalau offense sih dari slow aja. Untuk mempertahankan gelar juara tuh lebih sulit daripada kita meraih gelar juaranya itu. Semua tim tuh bergerak untuk memperbaiki diri masing-masing gitu. Jadi untuk season IBL 2026 saya yakin bakal jauh lebih kompetitif. Tapi kami dari Dewa United juga percaya kita bisa maksimal di 2026 nanti. Duel ulangan final akan tersaji di laga pembuka IBL 2026. Dewa United langsung bertemu Pelita Jaya di Dewa United Arena pada 10 Januari. Angga Nurizki, Kompas TV, Tangerang, Banten. Kepolisian daerah Jawa Barat melarang masyarakat menyalakan petasan dan kembang api saat pergantian tahun. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi mengakibatkan sejumlah jembatan di Desa Bojong Sari Nyalindung putus terbawa banjir bandang. Luapan 2 aliran sungai ini membuat puluhan hektar sawah gagal panen dan akses jalan desa tertimbun longsor. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi mengakibatkan 2 aliran sungai Ciangsana dan Citalahap di Desa Bojong Sari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi meluap hingga menghancurkan 3 jembatan penghubung antar dusun.
Salah satunya jembatan Cimerak di Kampung Lebak Muncang yang menghubungkan ke Kampung Karikil dan Cigadog, serta jembatan gantung di Kampung Nangerang. Selain jembatan penghubung, luapan sungai juga membuat puluhan hektar sawah dipastikan gagal panen karena terseret banjir bandang. Hujan deras ini juga membuat akses jalan desa tertimbun longsor. Saat ini, warga bersama aparat TNI Polri dan pemerintah desa sedang mengevakuasi material longsor yang menutup jalan di kedua arah. Kira-kira kemarin pukul 14 lah, terjadi hujan yang sangat deras sekali, Mayawan, luapan sungai yang begitu besar dan mengakibatkan beberapa jembatan di wilayah Desa Bojong-Sari tersapu oleh banjir itu. Ya, di antaranya di sini jembatan penghubung Kampung Lebak Muncang dan Kampung Karikil. Terus ada juga yang di Kampung Cigadog, Kampung Cipiit. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat ada 2 kecamatan yang dilanda bencana banjir dan tanah longsor, yakni di Kecamatan Nyalindung dan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kepolisian daerah Jawa Barat melarang masyarakat menyalakan petasan dan kembang api secara berlebihan saat perayaan pergantian tahun. Larangan ini disampaikan Kapolda Jawa Barat sebagai bentuk empati atas musibah bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengimbau masyarakat Jawa Barat untuk tidak merayakan pergantian tahun dengan kemeriahan berlebihan. Salah satunya dengan melarang penggunaan petasan kembang api dan sejenisnya. Imbauan ini disampaikan menyusul kondisi Indonesia yang saat ini tengah berduka akibat bencana alam di sejumlah daerah, khususnya di wilayah Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Kapolda, saat ini berbagai upaya pemulihan dan perbaikan infrastruktur masih terus dilakukan. Kondisi tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh anak bangsa untuk saling menunjukkan empati dan kepedulian. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan mengisi pergantian tahun dengan doa bersama. Dalam pergantian tahun ini, kita dianjurkan untuk mengadakan doa bersama. Ya, kita mohon kepada Ilahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bencana ini tidak melanda kita kembali dan saudara-saudara kita diberikan kemudahan, kekuatan untuk kembali hidup normal. Nah, makanya perayaan pergantian tahun tadi itu tidak diwarnai dengan kemeriahan-kemeriahan. Kapolda Jawa Barat juga berharap masyarakat dapat mematuhi imbauan tersebut dan bersama-sama menjaga ketertiban serta keamanan di malam pergantian tahun. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Nada serupa disampaikan Wali Kota Bandung, melarang penyalaan petasan dan kembang api pada malam pergantian tahun. Disampaikan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bahwa pada malam pergantian tahun, petasan dan kembang api dilarang untuk dinyalakan. Farhan juga akan memantau sejumlah titik keramaian di Kota Bandung pada malam pergantian tahun, seperti di Jembatan Layang Pasupati. Sementara itu, Teras Cihamplas juga akan ditutup total pada malam tahun baru guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dikhawatirkan, struktur bangunannya tidak kuat menahan beban terlalu berat jika dipenuhi oleh warga yang merayakan malam tahun baru. Kalau itu sudah clear dari dulu, peraturannya sudah ada, yang namanya petasan dan kembang api tidak boleh dinyalakan. Maka itu sebabnya nanti pada saat malam tahun baru saya akan memastikan beberapa tempat, terutama di tempat yang paling ramai, kayaknya di Sumarekon Mall Bandung ya. Nah, saya akan pastikan di sana tidak ada kembang api maupun petasan. Termasuk di titik-titik keramaian? Nah, titik-titik keramaian pada intinya gini, yang paling sangat rawan kita perhatikan dan kita himbau semuanya
terutama di Pasupati. Itu yang paling ramai ya. Itu pasti banyak sekali. Itu sebabnya antisipasinya juga teras Ciamblas kita tutup total, nggak boleh ada yang masuk. 300.000 lebih tiket kereta api terjual di wilayah Daop 2 Bandung. Jumlah tersebut setara dengan okupansi mencapai 104,7% dari total 280.000 tiket yang disediakan. PT KAI Daop 2 Bandung mencatat sebanyak 48.484 pelanggan kereta api jarak jauh pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2025 kemarin. Jumlah tersebut merupakan angka sementara tertinggi selama 12 hari pelaksanaan Angkutan Nataru 2025. Sementara itu, total penumpang kereta jarak jauh yang berangkat selama 11 hari pelaksanaan Angkutan Nataru terhitung sejak tanggal 18 hingga 28 Desember 2025 di seluruh stasiun di wilayah Daop 2 Bandung mencapai 221.091 penumpang. Berdasarkan data penjualan tiket, hingga saat ini tercatat sebanyak 300.813 tiket telah terjual. Jumlah tersebut setara dengan okupansi mencapai 104,7% dari total 287.316 tempat duduk yang disediakan. Hingga hari ini tercatat 300.813 pengguna jasa kereta api yang telah memiliki tiket untuk perjalanan dari wilayah Daop 2 Bandung. Tercatat 29 perjalanan kereta api kami siapkan pada masa Natal dan Tahun Baru. Hari kemarin pada tanggal 28 Desember merupakan puncak keberangkatan dan kedatangan sementara bagi pengguna kereta api dari wilayah Daop 2 Bandung. Tercatat lebih dari 48.000 pengguna jasa yang berangkat maupun datang ke wilayah Daop 2 Bandung. PT KAI mengimbau kepada para pelanggan untuk datang lebih awal ke stasiun, serta menjaga barang bawaan masing-masing guna mendukung kelancaran pelayanan selama masa Angkutan Nataru. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.